Gimana kabarnya anaknya Ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, yang akan kita pelajari adalah keseimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang torsi, momen inersia, kemudian aplikasi hukum 2 Newton pada dinamika rotasi. Oke, nah syarat kesetimbangan benda tegar. Setimbang itu artinya diam. Benda dikatakan setimbang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi syaratnya ada 3. Syarat yang pertama yaitu jumlah gaya pada sumbu X itu harus sama dengan 0. Yang kedua, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Yang ketiga, jumlah momen gaya atau torsi yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Nah, ini syarat kesetimbangan benda tegar. Jadi syarat ini harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya dia ada titik tumpu, kanan. Nah, untuk contoh kita ambil di nomor 1, di buku tugasmu nomor 1, halaman 22, silahkan kalian lihat. Di buku tugasmu nomor 1 halaman 22, di situ ada sebuah sistem, sekarang ini gambarkan, dan sebuah benda bermasa M itu dihubungkan dengan 3 tali, dan ini itu ada benda M-nya, bermasa M. Kemudian ini ada T1, di sini ada T2. Sudut yang dibentuk itu 45 derajat, kemudian ini juga 45 derajat. Dan massa M, massa bendanya itu 5 kg. Oke, 5 kg. Nah, yang dia minta di sini, yang dicari adalah berapa besarnya tegangan tali pada tali pertama. Ini yang dia minta. Tegangan tali T1. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama cara biasa, yang kedua itu bisa kita gunakan cara cepat dengan menggunakan aturan trigonometri. Nah, kita pakai dulu cara yang pertama. Oke, kita pakai cara yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kita buatkan adalah kita gambarkan koordinat kartesius. Nah, kita gambarkan sumbu koordinat kartesius, kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ini kalau seandainya kita gambar jadinya kayak gini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita pindahkan ke sini. Di sini ada tegangan tali T2. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali T1. Sudutnya sama. Kemudian ini kalau kita gambarkan, ini benda, kan sini ada nih. Ini ada, kita buatkan ini T3, berarti T3 itu sama dengan W. Berarti ini ada T3. T3 itu sama dengan berat bendanya. Berarti ini sama dengan M dikali G sama dengan 5 dikali 10. Berarti berat bendanya 50 Newton. Nah, berat bendanya 50 Newton. Nah, ini tadi T1. Oke.
Sudut yang dibentuk, perhatikan di sini, ini bisa kita pindahkan ke sini. Ini 45 derajat, ini kita cerminkan, ini 45 derajat. Berarti sudutnya ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Nah, sekarang kita uraikan terhadap sumbu X dan kita uraikan terhadap sumbu Y. Ya, ini kalau kita gambarkan, oke, sehingga ini ada terhadap sumbu X tadi, ada terhadap sumbu Y. Maka langkah berikutnya kita cari satu per satu. Ini kita masukkan syarat yang pertama. Sigma Fx itu sama dengan 0. Ya, sekarang kita lihat, ada berapa gaya yang bekerja terhadap sumbu X? Ini ada nih. Ada Fx di sini, ini Fx, Fx2, di sini ada Fx1. Fx2 sama dengan T2, Fx1 sama dengan T1. Berarti sekarang kita lihat Fx2 itu berada di sumbu koordinat X positif, sementara Fx1 ada di sumbu koordinat X negatif. Kita dulukan yang bernilai positif. Sehingga ini menjadi Fx1 dikurang Fx2 sama dengan 0. Oke, Fx1 itu sama dengan siapa? Nih, perhatikan. Ingat, ini berarti Fx1 sudutnya diapit oleh sisi miring dengan Fx1, berarti ini kita pakai aturan cos. Maka Fx1 sama dengan T1 dikalikan dengan cos 45 derajat dikurang T2 dikalikan dengan cos 45 derajat sama dengan 0. Sekarang kita pindahkan ke ruas kanan yang bernilai negatif sehingga ini menjadi T1 dikalikan dengan cos 45 derajat itu sama dengan setengah. Oke, cos 45 derajat sama dengan setengah. Kemudian sama dengan T2 dikali cos 45 juga setengah. Berarti ini T2 dikalikan dengan setengah. Setengah bisa kita bagikan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan 2. Sehingga T1 itu sama dengan T2. Ini kita buat menjadi persamaan pertama. Ya. Setelah itu, sekarang kita cari berapa gaya di sumbu Y. Ini langkah berikutnya, kita ambil sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kita lihat ada berapa gaya yang bekerja terhadap sumbu Y. Itu ada T2, ada T1, ini kita ambil. Ini FY2, ini FY1, kemudian ini FY3. Berarti sekarang kita masukkan atas positif, bawah negatif. Sehingga ini menjadi, oke, perhatikan di sini, untuk Y-nya merupakan sisi depan, berarti kita pakai aturan sin. Ini menjadi T1 sin 45 derajat ditambah T2 dikali sin 45 derajat. Untuk FY3-nya ke bawah berarti negatif, dikurangi dengan T3 sama dengan 0. Kenapa hanya dikurang T3? Karena sudut yang dibentuk oleh T3 sama dengan 90, sin 90 itu sama dengan 1. Oke, kita pindahkan sekarang. T sin T1, perhatikan di sini. T1 sama dengan T2. Karena di dalam soal yang dia minta adalah T1, maka kita uraikan T2-nya. Ini menjadi T1 dikali setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Sorry, ini juga tadi, maaf, ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Oke, baru kita tambahkan dengan T2, kita masukkan nilai T2. T2 itu sama dengan T1, berarti T1 dikalikan dengan setengah akar 2 sama dengan, kita pindahkan T3 ke ruas kanan. T3 itu bernilai 50 Newton.
Maka ini sama dengan 50 Newton. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan T1 dikali setengah akar 2. Ini berarti bisa kita keluarkan T1-nya. T1 buka kurung. Oke. Setengah akar 2 ditambahi dengan setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 ditambahi dengan setengah akar 2. Ini berarti jadinya, ini lihat perhatikan penyebutnya ini sudah sama. Oke, setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ini berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga ini menjadi, Ibu lanjutkan ke sini, ini menjadi 2 akar 2 per 2, T1 sama dengan 50 Newton. Ini bisa kita bagikan pembilang dan penyebut, kita sama-sama bagikan dengan 2 sehingga jadinya 1, sehingga ini menjadi T1 sama dengan 50 per akar 2. Ini bilangan irasional, kita rasionalkan sama-sama dikalikan dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 sehingga ini menjadi 50 per 2 akar 2. Maka nilai T1 sama dengan 25 akar 2 Newton. Inilah nilai dari T1. Jadi tegangan tali yang bekerja pada tali pertama sebesar 25 akar 2. Berarti jawabannya adalah B. Mudah-mudahan sampai di sini bisa kalian pahami. Ini untuk cara biasa. Oke. Kita menggunakan koordinat kartesius, kita cari berapa gaya yang bekerja terhadap sumbu S, kita cari berapa gaya yang bekerja terhadap sumbu Y. Ya. Jadi kita menggunakan ini hukum 1 Newton. Ya. Ini nanti kalau ada yang kurang dimengerti silahkan di japri isinya, ditanyakan langsung. Ini kalau kita menggunakan cara biasa. Nah, ini kalau kita menggunakan cara biasa. Ada nggak ini cara cepatnya? Ada. Oke, kalau mau kita cari cara cepat ini ada nggak? Ada. Kita menggunakan aturan sin kosinus. Oke. Untuk cara cepatnya, oke. Nah, cara cepatnya bagaimana? Sekarang kita gambarkan. Oke. Untuk cara cepatnya, kita ambil ini tadi gambarnya. Oke, ini T1, ini T2, kemudian di sini T3. Oke. Nah, sekarang kita ambil di sini, ini sudut alfa, kemudian ini sudut beta, kemudian ini sudut theta. Oke. Nah, sekarang kita ambil aturan yang kita pakai, aturan sin. Oke. T1. Kita ambil ini. T1 per sin. Oke, kita tukar ini sin beta ditambah 90 derajat. Oke. Sama dengan T2 per sin buka kurung alfa ditambah 90 derajat. Kemudian sama dengan T3 sin 180 derajat dikurang alfa tambah beta. Oke, ini dikurang. Ini tadi alfa ditambah beta.
Oke, tutup kurung. Nah, kita pakai aturan yang ini. Karena tadi yang dia minta adalah T1. Kemudian T3-nya tadi sudah ketemu. T3 sama dengan 50 Newton. Maka kita ambil T1 par sin. Betanya tadi ini perhatikan 45 derajat. Oke. Ditambahi dengan 90 derajat. Sama dengan T3 per sin 180 derajat dikurangi. Berarti ini 45 derajat ditambah 45 derajat. Udah? Ingat, ini yang kita pakai nih. Beta ditambah 90 derajat. Sehingga ini menjadi T1 per sin 45 derajat ditambahi dengan 90, 135. 135 berarti kita kurangkan dengan 180 itu tetap 45 derajat. Berarti ini sin 45 derajat sama dengan T3 itu 50 Newton. Dibagikan dengan sin 45 ditambah 45, 90. 180 dikurangi 90 adalah 90. Maka ini menjadi sin 90 derajat. Sekarang tinggal kita masukkan. Ini menjadi T1 per sin 45 itu setengah akar 2. Sama dengan 50 Newton. Sin 90 sama dengan 1. Ibu rasa tidak perlu kita tuliskan per satunya. Sehingga diperoleh T1 sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan 50 Newton. Ini bisa kita bagikan dapat 25 sehingga T1 hasilnya 25 akar 2 Newton. Inilah nilai T1. Ini cara cepatnya. Jadi kalian silahkan mau menggunakan cara cepat boleh, mau menggunakan cara biasa juga boleh. Yang penting kalian bisa memahami itu saja. Jadi silahkan. Kalian mau pakai yang mana silahkan, tidak ada masalah. Dah, ini untuk contoh soal kita ambil dari soal nomor 1 halaman 22 di buku tugas kalian. Jadi untuk soalnya lengkapnya silahkan dilihat. Ini contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama. Kemudian kita ambil contoh soal yang kedua. Kita ambil contoh soal yang